Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan berbicara tentang saudara seiman kita di Pulau Mentawai. Mentawai itu letaknya di Sumatera Barat sahabat. Sumatera Barat adalah daerah Padang atau daerah Minangkabau ya. Bagaimana kita ketahui di Sumatera Barat itu mayoritas pemeluk agamanya adalah Islam. Tetapi begitupun di Sumatera Barat ada suku Mentawai. Suku Mentawai adalah bagian dari Sumatera Barat dan mereka adalah orang Kristen. Mentawai adalah pulau yang sangat indah yang paling disukai oleh wisatawan-wisatawan. Memang cukup menguntungkan untuk pemasukan bagi Sumatera Barat ketika ada Pulau Mentawai ini, karena menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat. Mereka menikmati indahnya gelombang yang sangat indah dan tempat-tempat wisata yang sangat indah. Namun ternyata begitupun Pulau Mentawai dan saudara-saudara kita, orang-orang Mentawai sering mengalami namanya diskriminatif. Apalagi saat ini sahabat, Sumatera Barat akan mengubah nama daerahnya menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Hal ini cukup menyakiti saudara-saudara kita orang Mentawai, karena orang Mentawai bukan orang Minang. Kalau mereka bagian dari Sumatera Barat, dan apabila Sumatera Barat itu dijadikan menjadi Daerah Istimewa Minangkabau, bagaimana dengan orang Mentawai? Mereka bukan orang Minang, dan bahasa mereka bukan bahasa Minang, dan mereka bukan beragama Islam. Dan hal-hal diskriminatif yang ternyata sudah sangat sering dan sudah cukup lama dirasakan oleh saudara-saudara kita umat Mentawai. Dari mana saya tahu sahabat? Dari saudara-saudara kita umat Muslim yang bersuku Padang sahabat, atau orang Minang. Hal ini cukup tidak adil ya, dan sangat melawan Sumpah Pemuda, dan melawan Undang-Undang Dasar, dan melawan Pancasila sahabat. Karena kita tahu Indonesia ini adalah negara yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda warna kulit, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda tidak boleh dilanggar sahabat, dan tidak boleh dilawan, karena Sumpah Pemuda dibuat 28 Oktober tahun 1928. Bagaimana pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam agama, suku dan ras, mereka bersatu berkata bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Saya ketika menonton dua sumber video yang akan kita tonton nanti, hati saya cukup miris. Ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang diungkapkan oleh saudara kita orang Padang ini atau orang Minang ini terhadap orang-orang Mentawai. Mereka sangat bersimpati sahabat, dan mereka melihat orang-orang Mentawai itu diasingkan sahabat, dan dibeda-bedakan. Bahkan berkali-kali Pulau Mentawai itu akan dijadikan menjadi tempat wisata halal. Nah, ini kan cukup bertentangan dengan suku adat Mentawai ya. Bagaimana orang Mentawai bagian daripada adatnya adalah memotong babi dan memakan babi. Nah, wisata halal ini cukup bertentangan dengan adat istiadat orang Mentawai. Sebagaimana orang Mentawai adalah mayoritas agamanya Kristen dan Kristen Katolik. Mereka melakukan ritual-ritual cara ibadah mereka yang sesuai dengan agama Katolik maupun Protestan sahabat. Bahkan saya mendengar ada beberapa berita bahwa Pulau Mentawai ini sering didatangkan para pemuda-pemuda lajang untuk menikahi wanita-wanita Mentawai. Bahkan mereka mengirim pihak-pihak pemerintah, baik itu pihak kepolisian ataupun TNI, bahkan dokter-dokter itu yang beragama Islam dikirim ke Pulau Mentawai. Bahkan ustadz-ustazah, bahkan pendakwa-pendakwa, bagaimana mereka berusaha untuk menjadikan Mentawai menjadi pulau yang Islami. Tapi puji Tuhan, orang Mentawai masih mempertahankan imannya dengan berbagai macam goncangan dan cobaan yang mereka hadapi untuk berpindah agama menjadi agama Islam. Ini cukup tidak berkeadilan sahabat, dan sangat melanggar namanya
undang-undang dan kebangsaan Indonesia yang adil dan beradab. Cukup miris sekali kita melihat jika hal ini terjadi. Bahkan hal-hal ini diungkapkan dalam 2 sumber video yang akan kita tonton berikut. Tertarik dengan sebuah catatan atau sebuah tulisan yang disampaikan oleh Bung Randy Remana yang dipublish di website garah.id dengan judul "Di Tengah Badai Diskriminasi Anak-anak Muda Mentawai di Kota Padang". Liputan ini dengan jelas meng-capture bentuk-bentuk ketidakadilan yang diterima masyarakat Mentawai, baik yang saat ini berada di Kepulauan Mentawai maupun yang beraktivitas di Kota Padang, terutama mahasiswa atau anak-anak muda Mentawai. Ketidakadilan ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan etnis, suku, budaya, dan agama, sehingga berakibat pada ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Berikut poin-poin yang disampaikan oleh Bung Randy Remana tersebut. Yang pertama, ditolak di lapangan kerja. Dalam banyak kasus, banyak anak-anak muda Mentawai kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan karena perbedaan agama atau perbedaan asal. Seperti misalnya beberapa perusahaan mewajibkan atau mensyaratkan calon pegawainya untuk beragama tertentu atau melakukan aktivitas agama-agama tertentu. Sehingga anak-anak muda Mentawai cukup atau kerap kali kehilangan kesempatan bekerja di Kota Padang. Yang kedua, menurut Ketua Forum Mahasiswa Mentawai atau Forma Sumatera Barat, Bung Ekonomus menyatakan bahwa hampir 80% anak-anak muda Mentawai kesulitan untuk mencari kos di Kota Padang. Biasanya kalau kita mencari kos, yang ditanya adalah asal daerah atau asal dari mana, sehingga ketika disebutkan Mentawai, beberapa pemilik kos kesulitan untuk menerima dan menolaknya secara halus. Misalnya dengan alasan kos sudah terisi penuh dan sebagainya. Permisi Pak, saya lihat Bapak ini menerima orang untuk ngekos di sini ya? Oh iya, betul, benar. Kita sedang menerima anak kos. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana ya? Berasal dari Mentawai, Pak. Oh iya, saya baru ingat tadi ada yang udah nelpon duluan sih. Katanya dia mau kos di sini. Jadi untuk sekarang kosnya udah penuh, maaf. Poin ketiga yaitu diusir warga. Beberapa kasus juga memperlihatkan banyak anak-anak muda Mentawai diusir oleh teman satu kos atau pemilik kos karena berbagai ketidaknyamanan yang diterimanya secara sepihak. Misalnya anak-anak muda Mentawai memutar lagu rohani, atau anak-anak muda Mentawai dicap tidak suka menjaga kebersihan, perempuan yang murahan, dan seterusnya. Sehingga anak-anak muda Mentawai ini berinisiatif untuk mencari rumah kontrakan baru, menciptakan komunitas sendiri. Tapi upaya ini juga mengalami kesulitan. Teman-teman Mentawai ini juga pernah diusir oleh warga karena dianggap melakukan aktivitas ibadah di rumah kontrakan tersebut. Sehingga teman-teman ini diminta warga untuk melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah resmi saja, atau mencari tempat kontrakan yang baru. Padahal sejatinya kontrakan tersebut digunakan untuk tempat berkumpul dan berdiskusi. Yang keempat, tersingkir di lapangan budaya. Seringkali kita lihat di berbagai media menyatakan bahwa Sumatera Barat itu diidentikan dengan Minangkabau saja. Yang perlu kita sadari adalah ternyata ada suku Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berakibat terhadap banyaknya buku-buku, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta, iklan, baliho, bahkan mural yang ada di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat itu hanya mencirikan identitas Minangkabau saja. Sehingga teman-teman Mentawai merasa mereka tersingkir dari budaya. Yang kelima, pemerintah dan masyarakat luar pada umumnya seringkali tidak mengenal apa itu berbagai tradisi yang ada di Mentawai. Atau bahasanya kita buta terhadap apa itu suku atau budaya atau kebiasaan Mentawai. Seperti misalnya tradisi tato, tanah ulayat, Uma, Sikiri, dan sebagainya. Akibat dari buta budaya ini sehingga menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pengambil kebijakan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran atau bahkan merugikan masyarakat Mentawai itu sendiri, terutama dari segi eksploitasi alamnya. Yang terakhir adalah munculnya kembali wacana DIM atau Daerah Istimewa Minangkabau. Menurut NIMUS, RUU DIM tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pemberantasan korupsi, fasilitas pendidikan di Mentawai, serta kerusakan lingkungan. Menurutnya DIM seakan-akan meninggikan satu etnis saja, yaitu etnis Minangkabau, sehingga memperpanjang bentuk diskriminasi terhadap etnis Mentawai. Masalah lain yang diterima adalah masyarakat Mentawai merasa tidak dilibatkan sama sekali dengan RUU pembentukan DIM ini. Demikianlah bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima oleh teman-teman Mentawai, terutama oleh kebanyakan mahasiswa atau pencari kerja di Kota Padang. Sebenarnya diskriminasi terhadap masyarakat Mentawai sudah cukup lama terjadi dan beberapa kasus muncul ke media. Seperti misalnya pada tahun 2017 kita masih ingat cuitan Fitri Ananda yang merendahkan suku Mentawai. Postingannya secara terang-terangan menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap masyarakat Mentawai itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus sama-sama memutus perlakuan tidak positif ini dan menyadari bahwa Indonesia tidak hanya diperuntukkan oleh satu etnis atau agama tertentu saja. Indonesia adalah rumah bagi banyak etnis, rumah bagi banyak agama, rumah bagi banyak bahasa. Selain itu, mari kita membuka diri untuk hidup secara berdampingan dengan perbedaan. Lagi-lagi ada yang ramai di Sumatera Barat. Apaan tuh?
Bulan Juli lalu kan DPR baru saja meluncurkan undang-undang khusus tentang Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang undang-undang itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Ya, undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Para penggugat adalah kelompok masyarakat bernama Jagolangai. Anggotanya adalah mereka yang berasal dari suku Mentawai yang tinggal di Kabupaten Mentawai yang adalah bagian dari Sumatera Barat. Mungkin banyak ya di antara penonton yang kurang mengenal Mentawai. Suku ini memang merupakan minoritas di Sumatera Barat, tapi mereka sudah tinggal di Sumatera Barat sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan mereka bisa disebut sebagai salah satu kelompok penduduk asli di daerah itu. Nah, mereka sekarang terancam keberadaannya. Mereka diabaikan sama sekali hak-haknya oleh Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Memang mengherankan. Di satu sisi, Kabupaten Kepulauan Mentawai secara administratif diakui sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Tapi keberadaan adat istiadat dan budaya Mentawai diabaikan begitu saja. Yang jadi masalah, undang-undang ini secara tegas menyatakan dalam hal adat dan budaya, Sumatera Barat akan melandaskan diri pada syariat Islam yang ada dalam Al-Quran. Di dalam pasal 5C Undang-Undang dikatakan, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku. Itu artinya, budaya Minang berdasarkan falsafah adat bersandi syariah, dan syariah bersandi kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi undang-undang ini menganggap Sumatera Barat itu hanya mengakui budaya Minang, dan budaya Minang itu berdasarkan Al-Quran. Ini yang bikin masyarakat Mentawai resah. Dalam undang-undang itu yang disebut hanya Minang dan Islam. Mentawai sama sekali tidak disebut. Padahal adat istiadat Mentawai dan Minang sangat berbeda. Pertama, agama mayoritas orang Mentawai bukan Islam, tetapi Kristen dan Katolik. Sementara mayoritas orang Minang beragama Islam. Warga Mentawai juga memiliki bahasa sendiri yang sangat berbeda dengan bahasa Minangkabau. Hubungan kekerabatan Mentawai pun beda. Hubungan kekerabatan orang Mentawai menganut garis keturunan laki-laki alias patrilineal, sedangkan orang Minangkabau menganut garis keturunan perempuan atau matrilineal. Hubungan kekerabatan ini sangat erat kaitannya dengan masalah pewarisan dan pemberian hak-hak dalam hubungan kekerabatan orang Mentawai. Dalam syariah Islam yang dipercaya orang Minang, hak waris anak pria lebih besar dari hak waris anak perempuan. Perbedaan hak waris itu tidak ada dalam budaya Mentawai. Jadi budaya Mentawai sangat berbeda. Perbedaan itu bahkan telah ditegaskan oleh seorang pakar hukum Belanda yaitu C. van Vollenhoven. Dia membagi Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat di mana daerah Minangkabau dianggap berbeda dari Mentawai. Artinya bahkan seorang sejarawan terkenal pun sudah menyimpulkan Mentawai itu berbeda dari Minangkabau. Jadi kok bisa-bisanya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat itu hanya mengakui budaya Minangkabau? Sebetulnya selama ini masyarakat Mentawai memang sering merasa didiskriminasi di Sumatera Barat. Ini misalnya terjadi ketika mereka misalnya mencari kos-kosan, mencari pekerjaan, ada saja pemilik rumah atau kantor yang menolak warga Mentawai hanya gara-gara sukunya. Penggunaan alat-alat makanan pun sering dibeda-bedakan. Mereka juga lazim dipengaruhi untuk ganti keyakinan menjadi Islam. Orang Mentawai pun sering dianggap rendah. Misalnya saja, perempuan Mentawai dianggap perempuan murahan. Bahkan ada ejekan yang menyamakan nilai perempuan Mentawai setara dengan harga sebotol soft drink. Pelecehan ini bahkan diperkuat oleh pemerintah di sana sejak lama. Kabarnya pada sekitar tahun 1990, Bupati Padang Pariaman Anas Malik menerbitkan kebijakan transmigrasi lajang. Kebijakan ini luar biasa aneh. Si Bupati mengumpulkan para lajang dan duda pensiunan Angkatan Darat dan polisi untuk dikirim ke Mentawai sebagai transmigran. Tujuannya dong, agar mereka bisa bercampur dengan gadis Mentawai. Pemerintah menyediakan 2 hektar tanah untuk 20.000 lajang dan pensiunan yang mau pindah ke wilayah Kepulauan Mentawai. Kisah ini merupakan sejarah yang sangat menyakitkan yang sampai sekarang dikenang masyarakat Mentawai. Kebijakan itu memang sangat menghina perempuan Mentawai yang seolah diperlakukan sama dengan binatang. Karena latar belakang itulah, kelompok Jagolangai sekarang meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang tersebut. Atau setidaknya menyatakan undang-undang itu tidak diberlakukan untuk masyarakat Mentawai yang tinggal di Sumatera Barat. Mereka khawatir kalau undang-undang itu dijalankan akan lahir peraturan-peraturan daerah berdasarkan hukum Islam. Kalau itu ditetapkan, akibatnya semua warga di Sumatera Barat harus tunduk pada syariat. Yang melanggarnya bisa kena sanksi pidana. Jadi, kalau orang Mentawai yang Kristen tidak mau menjalankan syariat, dia bisa terkena hukuman pidana. Contoh sederhananya adalah soal makanan.
Dalam syariah, babi jelas haram dimakan. Sementara bagi orang Mentawai, babi adalah makanan sehari-hari. Karena itu kalau ada orang Mentawai makan babi, dia bisa ditangkap atau didenda karena adanya perda bernama syariah yang melarang makan babi. Saat ini permintaan masyarakat Mentawai sedang disidang di Mahkamah Konstitusi. Kita harapkan para hakim MK bersedia mengabulkan permintaan tersebut. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ya sahabat, saya sengaja melampirkan video dari saudara-saudara kita orang Sumatera Barat karena mereka lebih tahu dan lebih paham situasi di sana. Kalau saya kan bukan orang Sumatera Barat, sahabat. Namun begitupun saya harus katakan sebagai saudara seiman, maju terus saudara-saudaraku orang Mentawai. Terus tolak wacana menjadikan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. Pulau Mentawai sudah menjadi bagian dari Sumatera Barat karena saudara bukanlah orang Minang tetapi orang Mentawai. Terus berjuang terus dan pertahankan iman bahwa tidak ada keselamatan lain selain di luar Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penyelamat bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tetap berjuang terus untuk mempertahankan Pulau Mentawai yang bertoleransi, yang mengasihi sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya berdoa buat Pulau Mentawai, kiranya Tuhan bukakan jalan Allah yang Manuel, Allah yang Immanuel selalu menyertai Pulau Mentawai. Maju terus, Shalom Mentawai, Tuhan Yesus memberkati.